Halo, semangat malam. Selamat malam. Malam. Katolik Protestan, Bang. Bisa nggak open cam nggak ini ya? Soalnya saya nggak bisa open cam, follower masih sedikit. Gimana moderator? Soalnya saya nggak bisa open cam ini, masih dikit followernya. Iya. Saudara Only. Halo. Alamak. Teman-teman yang belum bisa buka kamera, mohon supaya nggak usah minta permintaan karena menghambat diskusi kita. Menghambat diskusi artinya banyak menyita waktu, harus disapa lagi, ternyata nggak bisa buka kamera, Islam lagi, ternyata cuma diam-diam gitu ya. Kasihan juga moderator dibawa bolak-balik menaikkan orang, tapi ternyata saya nggak berbicara gitu. Halo. Iya halo. Malam. Malam juga Bang. Silakan buka kameranya. Selamat malam, Bang Juma. Malam juga. Malam. Silakan buka kamera. Kita diskusi pelan-pelan. Dari mana Bang? Katolik atau Protestan? Dari Protestan, dari Ambon, Bang. Ambon. Ya, silakan Bang, silakan. Sebentar, Bang. Saya lihat. Siap. Baik. Siap. Ini sinyalnya nggak bagus di sini soalnya. Iya, biasa juga di tempat saya, tergantung cuaca biasanya. Silakan. Sebentar. Mana? Syakarut di Indonesia. Ayo teman buka kamera. Kita diskusi membahas tema ini. Apakah yang datang kepada Paulus dan teman-temannya disambut dengan ucapan diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Tuhan. Yesus mengatakan, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ucapan ini terlontar dari orang-orang yang mengaku bertemu dengan Yesus? Kalau ada berarti betul itu adalah Yesus yang mereka temui. Tapi kalau tidak, berarti besar kemungkinan itu adalah penyesat yang Yesus nubuatkan. Halo, selamat malam. Malam saudara. Iya, betul. Iya. Gimana? Anda sudah mendengarkan dari Jangan tadi? lupa digip-gip dulu abangku. Oh iya. Mungkin Anda sudah mendengarkan dari tadi materi ini. Adakah orang yang mengaku bertemu Yesus, utamanya Paulus yang menuliskan 13 buku untuk kekristenan? Adakah dia menyambut Yesus dengan ucapan diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan? Ada atau tidak ada? Silakan. Halo? Weh. Kok dong? Mati lampu di sana. Belum ada PLN. Silakan moderator dinaikkan lagi. Saudara Yasmin, terima kasih atas dukungannya, membuat kita tidak ngantuk. Artinya masih ada tanda-tanda kehidupan di bawah.
moderator masih bekerja rupanya. Alhamdulillah. Halo Bunda Rahma, Assalamualaikum, semangat malam. Halo. Halo bang. Iya, halo Sorry, juga. Salam gimana? bang. Islam gua bang. Wah, alhamdulillah, masya Allah, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, masya Allah. Rupa-rupanya Islam salah masuk. Harusnya di Komalnya Bombo masuknya mungkin. Ya, silakan moderator dinaikkan lagi teman-teman kita yang non Muslim. Silakan. Permintaannya agar di ACC yang Muslim, non Muslim silakan. Kalau Muslim sapa, setelah tahu dirinya salah masuk boleh langsung turun. Assalamualaikum. Halo, anak-anak kecil. Kenapa ini nggak mau naik ini ya? Nah, dari tadi ku tengok dia minta. Halo. Semangat malam, saudara. Kami cinta Yesus. Selamat malam. Semangat malam. Yes, mantap kali. Bisa buka kameranya, Bang? Wis, mantrasi kasih. Baru satu pengikutnya. Dari mana, Katolik Protestan? Halo? Oji mana dia akunnya ini? Paling cantik kali dia. Katanya mau jadi admin di sini. Disuruh minta permintaan nggak ada. Lama-lama anak ini nakal. Halo, semangat malam. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Juma, Guru Dagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang, pengen ini aja ngefan, pengen naik aja. Makasih abangku, makasih. Makasih, terima kasih. Semangat malam. Semangat. Halo. Halo, saudara Alex. Alex, semangat malam bang. Alex, saudara Alex. Saudara Alex. Woi, dipanggil kok nggak ada adab. Orang teriak. Naik sini, dipanggil nggak mau bicara. Orang tuli aja. Apa kamu pikir orang Jawa nggak bisa nobok? Kamu pikir orang baik itu nggak bisa marah gitu? Jadi kamu semena-mena sama orang yang sabar gitu? Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa nobok ya? Enak aja kamu udah dipanggil berulang-ulang, bukannya nyahut malah diam aja. Jangan kamu pikir orang Jawa itu nggak bisa marah. Ayo teman-teman silakan naik ke atas sini, kita diskusi, kita bahas tema. Tema ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Karena Bible memberikan indikasi kuat itu Yesus atau bukan Yesus. Sebagaimana Yesus pesankan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah gitu dia masalahnya. Silakan saudara R29, semangat malam. Ya. Kenapa? Ya Allah ya Karim. Silakan teman-teman dinaikkan lagi. Tadi itu orang disengat tawon pantatnya ya. Jadi sudah 2 kali dia muntah. Makanya dia naik begitu gayanya.
nggak paham, Oji. Apa sih maksudnya itu, Dek? BZ0203 yang belum abang mau ngapain? Aku bilang di sininya. Halo, semangat malam Bang John. Selamat malam bang. Dari Katolik Protestan. Muslim bang, ngapain aja bang? Oh, alhamdulillah, masya Allah. Ya. Luar biasa. Makasih Abang Apriyadi, thank you. Teman-teman yang lain yang sudah memberikan gift-nya, terima kasih banyak. Panjang umur, sehat selalu. Rezekinya semakin bertambah, kan ya? Masya Allah. Halo, selamat malam bang. Assalamualaikum. Salam dari Lombok. Cuma itu aja bang. Oh, terima kasih. Salam kenal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah ya Karim. Mana nih teman-teman Oten ini udah lunglai, baru lihat temanya lunglai. Kita bahas ayat suci Al-Quran. Ya. Assalamualaikum Bang Zuma. Izin ngomong sebentar Bang Zuma. Iya, silakan Dinda. Siap. Izin kawan-kawan Muslim. Kalau bisa kawan-kawan Muslim ini standby dulu di bawah lah. Jangan kirim permintaan. Ikat. Kasih lem Alteco kakinya. Iya, Biar gak repot naik. kita. Repot. yang repot kan dah kita yang moderator di bawah ini kewalahan. Izin mohon teman-teman Muslim jangan dulu kirim permintaan, kasih kesempatan teman-teman Kristen supaya terjadi dialog. Durasi sudah mau sahur ini cakarut deh. Betul sekali, cekerut di Indonesia. Mati dia. Sudah mau sahur kita ini orang ini di Sulawesi. Bang Zuma sama saya ini sudah mau sahur, sudah jam 1 ini di sini. Kasih kesempatan yang Kristen dulu. Biar diskusi teman-teman ya. Betul. Satu lagi izin Bang Zuma, teman-teman jangan lupa di follow YouTube Bang Zuma, Zulkifli M Abbas official. Itu di subscribe dulu tuh. Cakep. Anda sudah 1 tahun masa ndak sampai apa itu 1M, kasih cukup 1M dulu. Iya. Zulkifli M Abbas itu YouTube-nya Bang Zuma, di subscribe dulu teman-teman ya. Itu aja Bang Zuma, nanti saya naikkan lagi. Teman-teman Kristen typing aja kalau ada yang mau naik, kirim permintaan nanti saya naikkan. Iya. Izin turun Gurunda. Siap. Assalamualaikum Adik, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Anda, semangat. Bagaimana mau semangat yang lain aja. Halo, semangat malam. Selamat malam Bang Zuma. Malam juga. Katolik Protestan Abang. Protestan Bang. Izin Oke. welcome ya. Siap. Wih, masih muda kali ada ini. Iya. Jadi Gimana? ya masih muda. Jadi Iya. mau naik ke sini mau bertanya aja Bang Zuma. Ya. Mau Gimana? bertanya. Boleh ya? Silakan. Boleh bertanya gitu kan? Boleh. Soalnya kalau Bang Zuma yang bertanya saya, belum tentu saya bisa jawab kan. Iya. Gimana? Nah, jadi gini Bang Zuma. Siap. Kenapa di dalam Al-Qur'an, adalah suatu kata yang manusia tidak tahu artinya, yang tahu hanya Allah itu sendiri. Nah, bagus. Contoh kayak kata Yasin gitu. Oh ya, Yasin. Jadi Al-Quran menjelaskan bahwasanya itu tantangan kepada orang-orang kafir, tantangan kepada tantangan kepada orang-orang Arab yang menggunakan bahasa Arab untuk mereka membuat Al-Quran yang semisal, membuat surah yang semisal dengan Al-Quran. Jadi salah satu bukti bahwasanya Al-Quran itu adalah firman Allah, Allah kemudian mengatakan kepada kita umat manusia, Allah menurunkan Al-Quran, di dalamnya ada ayat-ayat muhkamat dan ada juga ayat-ayat mutasyabihat. Ayat-ayat mutasyabihat seperti Yasin itu hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu. Meskipun aku menurunkan wahyu dalam bahasa kalian, dalam bahasa Arab, tetapi tak akan ada di antara kalian yang mengetahui ayat-ayatku yang mutasyabihat.
kecuali kalian hanya mengikuti persangkaan kalian saja. Kalian hanya mengikuti apa yang ada dalam hati kalian. Kalian akan melahirkan fitnah, menimbulkan fitnah terhadap ayat itu, memberikan arti yang seenak perut kalian, memberikan makna takwil seenak perut kalian. Padahal sesungguhnya hanya akulah yang tahu. Nah, pembuktian bahwa Al-Quran itu firman Allah betul-betul, Al-Quran datang dengan bahasa Arab dan betul-betul 1400 tahun silam ayat-ayat mutasyabihat tidak ada satupun manusia yang tahu artinya sampai hari ini. Itulah bukti tantangan Allah, tidak ada yang sanggup untuk menyanggupi seperti itu. Silakan. Ya, paham. Saya kan pernah lihat video sebelumnya kan ada seorang muslim juga ditanya kayak gitu kan, jadi agak bingung jawabnya. Jadi makanya lah saya mau naik gitu, mau bertanya. Ya, di dalam Al-Quran. Satu lagi nih. Sabar dulu. Di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 7, Allah sudah mengatakan itu di antara ayat-ayat yang aku berikan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ada ayat di mana hanya aku yang tahu. Meskipun itu bahasa Arab, tetapi hanya aku yang tahu. Tak ada yang tahu. Nah, saya mumpung kamu tanya, ada yang aneh ketika saya melihat PT-nya Edis. Ada PT Edis itu mengatakan bahwa umat Islam itu menyembah kepada dewa bulan. Karena dia mengatakan begini, dalam bahasa Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin, wahai sin, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Yasin, wahai sin. Sin kata dia itu bulan, artinya wahai bulan. Itu dia Edis bilang. Padahal sin yang dimaksud di situ adalah huruf hijaiyah. Kalau bulan dalam bahasa Quran, bahasa Arab bukan sin, tapi komar. Andaikan tertulis di situ ya komar, berarti ya bulan. Tapi Edis mencoba menipu orang-orang sesama dia dengan mengatakan ya sin, ya bulan. Padahal sin itu bukan bulan artinya. Sin itu huruf hijaiyah, huruf sin seperti S, B, C, D. Maka tidak ada orang yang sampai kepada pengetahuan tentang ayat mutasyabihat, yaitu ayat-ayat rahasia, selain hanya Allah saja. Itu. Jadi kalau komar itu artinya bulan, bukan sin dalam bahasa Al-Quran, bukan. Itulah cara Edis kemudian memperbodoh diri dan seakan-akan merasa pintar. Jadi orang awam, orang bodoh yang bisa dibodohi. Tapi kalau orang paham itu nggak mungkin. Seperti itu. Silakan. Bang Cuma paham. Nah, satu lagi nih, satu lagi bisa ya? Boleh. Gak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Kan kalau saya lihat ya Bang Cuma, di masjid itu kan identik dengan bulan sabit itu yang di atasnya itu kan, benar kan? Itu kenapa harus identik dengan ini ya Bang Cuma? Soalnya kan pernah di VT-nya Bang Edis TV juga kan, kata si bapak katanya itu apa itu seni ya? Iya, jadi latar belakangnya orang menggunakan bulan bintang. Jadi bulan bintang itu kan benda-benda langit. Bulan itu benda langit, bintang itu benda langit. Nah dulu setelah terjadi perang antara Kristen dengan Islam, pasukan Kristen itu menggunakan bendera lambang salib. Maka untuk membedakan antara pasukan Kristen dan pasukan Islam, maka pasukan Islam ini menggunakan lambang bulan bintang yang menandakan bahwa ini Islam, pasukan Islam adalah agama langit. Kalau Kristen salib berarti agama apa itu? Agama bumi. Karena disalib Tuhannya di bumi dengan lambang tadi yang mirip tiang listrik itu. Nah, jadi itu hanya melambangkan bahwa ini gedungnya umat Islam, maka simbolnya bulan sabit artinya agama langit. Kalau di gereja tanda salib.
Artinya ini agama Kristen punya. Buktinya ada di situ simbol penyaliban Yesus. Seperti itu. Kalau dikatakan tuduhannya Edis, itu umat Islam itu menyembah bulan bintang. Berarti kami juga bisa mengatakan kalian juga menyembah tiang listrik, menyembah tiang jemuran, menyembah tiang salib. Karena di situ juga adalah salib. Padahal sejarahnya bukan begitu. Bukan begitu, Dek. Edis itu memang hebat, dia memelintir dengan kelicikan dia punya. Makanya dia lari keluar Indonesia, karena kalau di Indonesia dia tidak akan bebas menghujat dengan ilmu licik seperti itu. Begitu. Jadi mohon maaf sebelumnya tadi matiin kameranya soalnya kan apinya nge-lag nih, jadi makanya matiin kamera dulu biar koneksinya bagus lagi gitu. Oke. Ya, jadi itu aja sih Bang Zuma pertanyaan saya. Iya. Salah saya mengerti, misalnya saya mengerti kan baru paham gitu. Siap. Dari ini ya dari pertanyaan saya ya bisa lah saya paham dari jawaban Bang Zuma. Terima kasih Bang Zuma, izin turun. Makasih. Waalaikumsalam. Wah, keren. Inilah bagusnya kalau genset banyak bertanya, belajar Islam banyak bertanya. Jangan seperti mereka yang sudah bangkokan naik ke sini cuma menghujat. Anak-anak muda seperti ini kritis, mereka mau belajar. Kenapa penasaran. Tapi kalau orang yang sudah tua-tua, sudah banyak makan babi, makan anjing, itu pola bicaranya beda malah mereka. Tidak sama dengan anak-anak kita yang masih muda. Halo, semangat malam Bintang. Bang Zuma, ada suaraku nggak? Nggak ada. Halo. Kenapa turun? Dia malah oh iya nggak ada suaraku. Padahal dia udah dengar aku menjawab, berartinya aku mendengar suaranya. Malah turun teman-teman. Halo. Halo Bang. Halo Kak. Iya, dari mana ini? Salam kenal Kak. Iya, salam kenal juga, Adek. Ya. Dari Katolik, Protestan? Enggak. Aku ini dari Islam. Cuman aku ingin bertanya aja. Oh ya? Boleh Kak? Ya. Boleh. Izin. Tidak diberikan oleh moderator untuk bertanya. Ya, silakan. Nanti kalau misalnya ada hal yang penting untuk ditanyakan, boleh DM ke Bang Zuma, silakan. Nanti coba saya periksa DM-nya. Oke. Dinda Krismoto, kita iklan dulu. Silakan Dinda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang Zuma ya untuk iklan. Iya. Jadi oke, 5 menit teman-teman, silakan. Iya teman-teman semua, tadi Masya Allah yang dijelaskan Bang Zuma itu mengenai bulan dan bintang itu Masya Allah ya. Dan ini teman-teman, ini juga dijelaskan dalam buku kita. Nah, simbol bulan dan bintang, dan ini ada di sini. Jadi ini salah satu karya dari API yang Masya Allah, dan ini juga harapannya bisa dipegang dan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren, dan juga bisa dimiliki oleh teman-teman, cuma slotnya terbatas. Nah, ingin jawaban seperti Bang Zuma, seperti Gurunda, nah teman-teman bisa dapatkan ini dan bisa mewakafkan ini kepada adik-adik kita di pesantren. Jadi stok kita tingkat 316, kita berharap di Ramadan ini selesai. Nah, jadi ini yang tadi Bang Zuma jawab itu Masya Allah, ini bisa dijelaskan kenapa bulan, kenapa bintang. Nah, ini nih nanti juga bisa dijelaskan di sini. Itu yang pertama. Jadi bagi teman-teman yang minat itu bisa DM ke saya. Nanti saya kasih nomor yayasan untuk transfernya. Harga satu buku ini, harga wakaf satu buku ini 100.000 teman-teman. Nah, tuh seperti yang Bang Zuma pegang tuh. Aku aja belajar. Jadi ini Masya Allah. Jadi ini teman-teman bisa
hanya bukan untuk dimiliki teman-teman juga ya, tapi bisa jadi pahala jariah. Teman-teman gimana caranya? Kepada API nanti DM ke saya kasih nomor rekening. Harga wakaf satu buku itu 100.000. Kenapa bisa pahala jariah? Karena nanti ini akan dipelajari oleh adik-adik kita yang ada di pesantren daerah Bandung. Jadi silakan teman-teman untuk DM ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga API ini ada Ramadan Fest, Ramadan Mu'alaf Festival 2026. Total hadiahnya itu kurang lebih, nggak kurang sih, tapi 20 juta. Nah itu ada 2 kategori, ada qiraatul Quran, pembacaan Quran, dan ada juga tentang bacaan sholat, dan ini khusus mu'alaf. Jadi bagi mu'alaf yang 3 tahun gitu kan, sudah 3 tahun, yang sudah 2 tahun atau baru-baru dan lagi sedang belajar, ini silakan untuk diikuti lombanya. Ini bukan untuk mencari siapa yang paling baik, siapa yang paling benar, tidak, tetapi untuk menimbulkan girohnya untuk belajar tahsinul Quran, membaca Quran. Jadi API ini Masya Allah mengadakan program yang tanggal 17 sampai tanggal 18 Ikhwah, itu akan diadakan. Nah itu kita bisa nantikan, saksikan sama-sama, di mana nanti Bang Zuma juga insya Allah akan jadi openernya sebagai pembukanya, dan di puncak acara beliau juga akan closing sekaligus yang memberikan hadiah gitu. Jadi buat teman-teman silakan yang ingin untuk wakaf buku, monggo silakan DM saya. Dan juga bagi para teman-teman mualaf yang ingin mendaftar, saya dong mau coba dong, saya mau ikut dong, ikut lomba bacaan Qurannya, saya juga ingin ikut lomba bacaan sholatnya, monggo silakan di DM saya juga nggak apa-apa. Masya Allah, terima kasih Bang Zuma. Iya, terima kasih Anda, Masya Allah. Jadi teman-teman, memang buku ini sangat penting ya bagi anak-anak kita yang pemula. Dan ini juga bukan untuk muslim saja, non-muslim seperti adik yang tadi silakan miliki buku ini, karena pertanyaan-pertanyaan antar lintas agama yang bersinggungan dengan Islam itu terjawab di sini. Dan sangat disayangkan kalau tidak dimiliki buku ini. Kenapa? Karena ini jilid pertama. Nanti akan muncul jilid kedua, jilid ketiga, jilid keempat. Jadi kita kemudian simpan di rumah ya. Kita istilahnya kita simpan buku ini dari jilid pertama, dua, dan kita koleksi supaya ilmu kita itu bersanad. Dari mana ilmunya? Dari Ustadz Wafi, dari Akhimoto ya. Jadi ilmunya sudah ada nih. Ini bagus sekali. Saya aja masih baca buku ini. Masih baca untuk mendalami lebih mendetail lagi materi-materi yang ada. Bagaimana agama Kristen, bagaimana cakupannya dalam penjelasan sehubungan dengan Al-Quran, sejarah perpecahan agama Kristen dengan Katolik, perbedaan pokok antara Katolik dan Protestan, perang aja antara agama Katolik dengan Protestan, kemudian Allah tidak menampakkan diri, alasannya menurut Al-Quran, alasannya menurut Bible, semua dijelaskan di sini. Yesus tidak disalib menurut Bible, Yesus disalib menurut Bible, dan juga menurut komparasi dengan Al-Quranul Karim dan seterusnya. Lengkap di sini. Sangat sayang kalau tidak dimiliki. Jadi saudara bisa nyimak kita sambil melihat buku. Melihat buku, oh iya benar ini Bang Suma katakan begini, itu ternyata betul. Nah bukunya nanti tinggal di stabilo tuh. Jadi kalau ada misionaris datang, kita bisa jawab sendiri. Ada misionaris kita bisa sampaikan sendiri bahwa di dalam kitabmu, di kitab ini, buku ini, surat ini, bab sekian, nomor sekian diterangkan bahwa Yesus itu bla 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 bla. Kita sudah mahir. Mana bukunya? Kau baca di mana? Nih, buku guru saya. Ilmu saya bersanad dari beliau-beliau ini. Kan begitu. Jadi kita bukan hanya mendengarkan, tapi kita melakukan pendalaman materi. Ingat, kalau kita lengah satu langkah, mereka lebih dulu akan mengambil peran. Bagaimana dengan Spanyol Andalusia tadinya, negara Islam, kerajaan Islam terkuat pada masanya, berubah menjadi negara yang mayoritas Kristen di penduduknya. Kenapa? Karena tidak ada penerus. Tidak ada penerus, tidak ada yang menghalau. Untuk itu sahabat Andre, terima kasih barakallahu fik. Untuk itu semuanya saya katakan bahwa mungkin kita nggak butuh
tapi anak-anak kita sangat butuh. Jadi Bapak Ibu sekalian yang memiliki harta berlebih, silakan pesan bukunya untuk disalurkan. Nanti Akhimoto dan tim API Apologetik Islam Indonesia akan menyalurkan itu, dan saya sudah minta ke beliau-beliau untuk divideokan, untuk di-live-kan pada saat bagi-bagi buku ini secara cuma-cuma kepada anak-anak yang terindikasi bisa menjadi sasaran pemurtadan. Banyak titik-titik di Indonesia ini yang menjadi zona merah. Zona merah artinya rawan pemurtadan di wilayah-wilayah tersebut. Di sanalah buku ini akan kita bagikan dengan cuma-cuma. Tetapi kita sebagai Muslim yang berlebihan, yang ada sedikit harta, memberikan ke API 100.000 per buku. Nanti API yang menyalurkan buku itu dari kita. Nah misalnya saya punya duit 200, pingin juga nih untuk saya pribadi, pingin juga untuk berimpak kepada anak-anak kita, 200.000 doang. Transfer ke rekening Yayasan Apologet Islam Indonesia, dan kemudian nanti Yayasan Apologet Indonesia yang akan memilah ini dari Bapak tercatat di rekeningnya untuk buku. Nah misalnya 1 juta berarti 10 buku, 2 juta berarti 20 buku, 20 buku 10 buku, bahkan 1 buku kita kasih ke 1 orang untuk menghindari mereka murtad. Itu sama halnya kita sudah menyelamatkan 1 juta jiwa. Anak-anaknya, cucunya, keturunannya 1 juta jiwa kita selamatkan hanya dengan satu buku 100.000. Tapi kalau kita punya peluang untuk memberikan itu, namun kita tidak berikan, dan 1 orang murtad karena kita lalai untuk itu, berarti kita membiarkan 1 juta manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Padahal kita punya kesempatan, kita punya waktu untuk mencegah itu. Karena itu yuk, apalah arti 100.000 dibandingkan menyelamatkan 1 juta jiwa untuk sampai ke neraka. Amal jariah akan menghapuskan dosa-dosa kita. Silakan di rekening API yang mau, Bank BNI berapa itu lupa aku, 5 kali terus 51770, betul Dek? Iya. Saya ulang, 75 kali 51770 langsung ke Bank BNI atas nama Apologet Islam Indonesia. Pembulatannya 100.000 1 buku dan seterusnya. Tiba-tiba aja ada orang saudagar kaya yang mau, saya Bang Suma 10 juta. Kalau 10 juta itu berarti 100 buku. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Amal jariahnya itu sudah menumpuk-numpuk sampai ke langit tuh. Aku sayang kali buku ini. Silakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Zuma. Jadi terakhir, bagi teman-teman yang berminat DM saya, direct message saya, nanti saya kasih caranya gimana. Terus nomor rekening yayasan 7-nya 5 kali, ditambah 51, ditambah 770. Nah itu rekening yayasan. Jadi saya ingin wakaf buku sekian. Nah itu nanti bisa langsung transfer ke sana. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi teman-teman para mu'alaf nih yang ingin mengikuti lomba dari API di Ramadan Festival Mu'alaf 2026 kali ini hadiahnya lumayan besar teman-teman. Nah jadi untuk meningkatkan kiroh teman-teman yang mu'alaf untuk tahsinul Quran, juga untuk bacaan sholatnya gitu. Nah silakan DM ke saya juga boleh. Itu juga nanti tanggal 17-18 mendekati Lebaran kita akan open. Kita akan adakan acaranya, dan itu ada di 2 tempat. Jadi nanti Gurunda, Panglima kita Bang Zuma yang akan menjadi openernya, dan beliau juga nanti closing di tanggal 18-nya. Beliau yang akan menyebutkan juara-juaranya siapa aja. Masya Allah. Yuk kita support semua acara kegiatan API, dan semoga dengan ini kita juga bisa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Amin. Bang Zuma. Sama-sama deh. Aku izin pamit turun Bang Zuma, silakan. Iya, makasih ya, makasih. Ya. Semangat terus. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Halo Bang Juma. Halo juga. Ini saya mau coba beli itu buku
Iya. Tapi bisa nggak? Aku mau infak udah 10 buku. Boleh. Kalau misalkan 2 juta, berapa Bang Juma? 20 buku berarti. Ya. Tapi bisa nggak? Yang misalkan yang 2 pengen dikirim ke alamat rumah. Bisa. Buat anak saya yang 18 nanti ya buat infak gitu. Masya Allah, iya. subhanallah. Makasih ya Ukhti ya. Nanti tinggal DM ke tadi Akhi Moto, atau bisa langsung ke BNI. Saya ke Bang Handi bisa nggak? Soalnya kan kemarin saya Bang Handi bisa. waktu itu juga ke Bang Handi, boleh kan? Iya, boleh. Kan? Bisa. Iya, insya Allah. Saya kan sekarang berada di Saudi ya. Masya Allah. Jadi. Iya. Ibadahnya mudah-mudahan lancar. Iya, baik Ukhti, makasih ya. Amin. Makasih Bang Juma. Makasih. Bang Juma. Makasih, Masya Allah. Iya gitu aja. Insya Allah saya nanti ininya ya bukti TF-nya nanti dikirim ke Bang Handi. Ya. Saya betul. Siap. Iya. Insya Allah. Insya Allah 20 ya Bang, kirim ke Sukabumi. Saya kan Sukabumi tuh. Oh iya, sip. Nah, yang 2. Tapi saya kirim misalkan 2 ke Sukabumi pakai ongkir enggak? Nanti bicarakan dengan Bang Handi, langsung japri sama beliau. Kayaknya sih enggak, kalau dari Jakarta ke Sukabumi enggak. Apalagi kan Bang Handi kalau ngantar buku ke sana itu biasanya sih jalan kaki sambil rekreasi dari Jakarta ke Sukabumi itu biasa. Iya, Bang Juma, makasih. Oke, makasih. Ya, Bang Juma ya. Siap. Iya. Bang Juma, sebentar saya screen. Apa itu? Ada hal penting kayaknya diturunin. Sorry Mbak, sorry Ukhti. Oke, silakan. Nanti apa yang ingin disampaikan tadi itu disampaikan ke Bang Handi. Nanti Bang Handi antarkan WA-nya ke saya. Oke, silakan dinaikkan yang lain. Ayo, teman-teman, masihkah ada? Ini dari tadi Saudara Ozi, Saudara LD, Pejuang Rupiah. Ayo naik Bang, naik. Kita masih ada waktu beberapa saat. Ini jam segini pendeta udah pada tidur kali ya. Arom ikut lomba nipu, menang dia. Menanglah. Mana nih? Kok nggak ada? Silakan, Pejuang Rupiah, silakan Bang. Mana tahu ada hal yang Halo Papa Nando. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Bang. Gimana? Aku mau tanya nih Bang Zuma, boleh ya Bang Zuma? Halo, Bang Zuma. Siap. Gimana? Kan kemarin tuh kan ada yang namanya Sinta itu kan kemarin sempat debat sama aku dan akhirnya dia mualaf di roomnya Jonathan Dandar dan dimualafkan sama Rifa ya waktu itu ya. Iya. Nah jadi masalahnya setelah dia syahadat tuh di Komal, lalu dia telepon aku, ya kan? Telepon aku udah ada hampir 3 minggu ya. Dia katanya sertifikatnya belum datang katanya. Terus aku telepon Neripa kembali. Neripa aku bilang kayak mana itu? Atau boleh aku syahadatkan langsung di Masjid Agung? Aku bilang kebetulan ada aku kenal di Masjid Agung tempat daerah wanita itu. Aku bilang. Oh nggak apa-apa Bang katanya. Karena kan kemarin tuh lagi ada bencana tuh nggak bisa sampai sertifikatnya mungkin kan. Dari Bang Faruk kemarin tuh cabang Medan ya. Dia kebetulan di Sumatera itu perempuan itu. Iya. Lalu
dia syahadat lah di Masjid Agung di tempat kota dia, Kota Madya Sibolga. Aku live, aku siaran live langsung. Aku minta live, dia masuk, dia syahadat di sana. Nah, jadi yang mau kutanyakan nih Bang Zuma, ternyata pada saat udah selesai syahadat itu ya, aku disuruhnya datang, Bang. Iya. Datang ke sana. Terus aku cek semua itu, kakaknya itu ternyata memang betul dia udah kepala keluarga. Dia kepala keluarga, punya anak 1. Dan suaminya meninggal, memang Kristen, orang Batak gitu loh. Iya. Suaminya. Nah, lalu ternyata dia ada hati sama aku. Hati sama. Ternyata dia bilang, "Bang, aku udah muslim. Bimbing aku Bang di jalan Islam," katanya. Iya. Nah, lalu moderator kenapa diturunin? Ya, teman kita itu tadi apologet Islam juga ya. Sorry Bang, saya kurang gaul memang. Saya fokus debat, jadi saya jarang kenal sama teman-teman yang berjuang bersama di barisan apologet Islam. Dan terkait dengan mu'alaf, ya malam-malam. Ya. Terkait dengan mu'alaf, ya, kenapa diturunin? Kayaknya non Muslim deh itu. Kenapa diturunkan? Dan kalau dimu'alafkan di tempatnya Dinda Yonata Nandar dan Uniripa, disampaikan kepada mereka, adik-adik kita itu, untuk usahakan sertifikatnya kalau memang ada mu'alaf. Nah, terkait kalau dia ada hati dan seterusnya, ya kalau memang jodoh silakan aja sih. Kenapa tidak? Kalau dia mau menjadi yang kedua, ketiga, keempat, dan sahabat kita itu bisa adil, silakan aja, nggak masalah. Saya juga banyak yang gitu, tapi karena saya tidak bisa adil, jadi saya pending dulu. Mungkin ada sekitar 4 truk atau 5 kontainer itu yang menumpuk, tapi belum saya kasih jawaban. Iya, halo, saudara Kusairi. Lanjut Bang. Lanjut. Sudah selesai. Dari mana ini? Saya dari Kerinci. Kerinci? Ya. Oh iya. Ada yang bisa kami bantu, Abang? Lanjut aja. Mau kemana kita? Oh, Muslim. Ya. Alhamdulillah. Maksudnya lanjut apa itu, Bang? Kan Abang yang naik ke sini. Abang naik ke sini nyuruh saya lanjut. Terus Abang mau ngapain? Duduk gitu. Abangku. Kalau Abang suruh saya terus, mestinya Abang jangan naik. ya, Di bawah aja gitu loh. Cuma yang mau kutanya ini beda loh Bang Zuma. Yang mau kutanya, apakah anaknya itu ikut dimualafkan kembali atau memang udah otomatis Bang? Karena di kakaknya itu anaknya masih Kristen. Usia berapa tahun anaknya? Setahun 8 bulan. Oh, nanti pasti dia ngikut sama ibunya. Tapi nggak apa-apa disyahadatkan. Iya, dia kan aku tanya kemarin ke Capil di tempat dia itu, tempat dia tinggal tuh catatan sipilnya tuh, kutanya orang catatan sipil. Wis, musiknya Bang. Kenapa bisa tiba-tiba ada musik? Terus mau curhat gimana Abang kita ini? Kenapa? Anda yang syahadatkan di sana, kenapa curhatnya di sini? Syahadatkan aja anaknya. Nanti juga akan bersyahadat kalau memang dia ikut sama ibunya gitu loh. Halo, selamat malam saudara Evlogia. Ya, sudah ada jawabannya Pak. Udah ketemu? Udah ketemu jawabannya tadi. Jangan diturunkan moderator, tahan sedikit emosinya moderator. Tahan moderator, tahan. Moderator tahan sedikit emosinya. Bikin kopi, campur masako.
Jangan terbawa situasi suasana. Kasihan bapak ini. Bapak ini sudah mulai ada gejala ini, gejala emosi. Udah mulai tua juga aku tengok. Jangan sampai dia kena ini, asam urat. Tadi saya dengar bahwa Anda mengatakan bisa adil, Pak. Ya, Pak ya. Ya, gimana? Katanya untuk beristri banyak harus bisa adil, Pak ya. Ya. Tapi nggak mungkin, Pak. Ya, nggak mungkin. Makanya di Islam itu solusinya fawahidah, cukup satu. Nah, makanya jadi nabinya salah apa enggak, Pak? Sebagaimana nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, istri nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tidak pernah dibatasi. Mana boleh lah. Daud, Nabi Daud istrinya berapa, Pak? Daud kan bukan nabi. Kata siapa Daud bukan kan nabi? King. Coba. David. Kisah para Rasul 2 nomor 29. King David. Kisah para King David. Raja Daud. Kisah para Rasul. Raja Daud. Siapa bilang nabi? Raja Daud. Petrus yang mengatakan kalau Daud itu nabi, Pak. Petrus. Di dalam Kisah para Rasul 2 nomor 29 nomor 30. Mantap sekali. Ternyata Bang Suma lebih tahu Bible daripada Bapak. Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi. Bang Suma tahu. Coba merupakan apa itu kalau misalnya abang yang punya Bible udah tua kayak begini nggak tahu Bible. Bang Suma orang muslim tapi tahu Bible. Bagaimana Petrus menyebut Daud itu sebagai seorang nabi dan kuburannya masih berada di tengah-tengah kita kaum Bani Israel. Jadi abang ini, bapak ini menjadi Kristen itu tujuannya hanya untuk makan babi kan? Hanya supaya dia, bapak ini tidak menyembah kepada Tuhan, bukan? Anda menjadi Kristen itu supaya kemaluannya itu nggak dipotong kulitnya, bukan? Hanya itu aja, bukan karena ingin taat mendekati kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Bapak hanya ingin memuaskan birahi Anda untuk tidak bersunat dan juga makan babi, anjing, balau, tikus, padalit, pararang. Iya kan, Pak? Oh, gitu ya? Ya iya. Masa Bapak nggak tahu kalau Daud itu nabi? Sedangkan Petrus itu mengatakan Daud itu nabi. Raja. Itu menurut Anda, tapi menurut Petrus dia nabi. Kisah para Pewarta 2 nomor 29 di situ jelas mengatakan Daud itu adalah seorang nabi dan makamnya masih ada di tengah-tengah kita yang telah menubuatkan seorang Mesias yang datang kemudian yang tubuhnya tidak mati lalu kemudian tubuhnya tidak ditinggalkan dalam kubur, bahkan dia diangkat oleh tangan kanan Elohim ke atas langit. Begitu abang. Di mana Anda berisi tema yang dapat membuat sebagian penonton merasa tidak nyaman. Iyalah TikTok. Ngapa mau TikTok dede sangi berpihak namamu. Ya. Jangan begitulah TikTok. Ini TikTok kenapa dia? Ya kan? Jadi begitu bang. Kalau Daud itu mau nabi. cerita yang haram-haram. Coba Anda baca Kisah para Pewarta 2. Abang, ini sudah tengah malam abangku. Baca Kisah para Rasul 2 nomor 29 nomor 30 31. Silakan, saya tunggu. Buka mulutnya. Saya mau dengarkan. Silakan. Silakan, Bang. Hei! Buka mic-nya. Buka mic-nya. Raja Daud. Baca. Raja. Baca Kisah para Rasul. Silakan. Lah orang bilang raja, kau bilang Daud. Coba dibaca bang. Kisah para Rasul 2. Coba dibaca. Aduh. Enggak dah. Nggak ada. Berat bang ya, berat. Ya. Kita cerita yang haram-haram aja pak. Kita cerita makan haram. Menurut Yesus babi itu haram atau halal? Menurut Yesus. Menurut Yesus orang Yahudi tentunya halal. Haram atau halal? Dia orang Yahudi tentunya haram. Haram. Karena dia adalah orang Yahudi. Orang Yahudi. Jadi boleh makan babi kalau bukan orang Yahudi.
Karena saya bukan orang Yahudi, saya orang Tapi katanya pengikut Yesus. Yesus tidak melarang kok. Di mana dalilnya Yesus pernah bikin ada nggak aturan Yesus untuk bilang jangan makan babi? Sekarang ada nggak Yesus? Ada nggak Yesus? Hai kamu jangan makan babi. Ada. Matius 5 nomor 19. Kena lagi deh. Kena lagi, barang siapa yang menghalalkan babi dan mengajarkan orang lain menghalalkan babi, maka dia akan menempati neraka jahanam. Wah. Matius 5 nomor 19. Tapi Anda nggak usah takut, karena Anda bukan pengikutnya. Nggak usah takut, Anda bukan pengikut. Anda itu cuma numpang tenar memakai nama Yesus. Kalian bukan pengikut Yesus, begitu abangku. Oke, kita kembali kepada tema. Ternyata yang keluar dari kubur itu bukan Yesus. Kenapa yang keluar dari kubur itu bukan Yesus? Karena kalau ceritanya haram-haram, nabimu aja makannya haram. Aduh, nabiku makannya haram. Dirimu makan babi, kau bilang kau bukan Yahudi. Nabiku bukan orang Yahudi, kenapa kau bawa? Kan botol. Nabimu aja makan haram. Apa yang makan haram nabiku? Apa? Nggak tahu ya. Apa? Mas, dia bilang, aku tidak akan makan madu lagi. Madu apa ya? Pandai-pandaian. Allah dia bilang, apa yang dihalalkan oleh nggak boleh kau haramkan apa yang dihalalkan. Madu itu halal, nggak boleh. Nah, kembali kepada tema, Pak. Ternyata, oh kasihan, Bang Handi kasihan sama Bapak tadi, karena sudah mau tutup buku. Halo, selamat malam Saudara Victor. Halo, selamat malam. Halo, Saudara. Halo juga. Silakan. Oke. Buka kameranya. Alamak. Ban dalam mobil truk. Ban dalam mobil. Iya, mobil yang ini. Enggak pakai otak. Gimana saudara? Yesus mengatakan kamu tidak akan melihat aku lagi sampai hingga engkau berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Pertanyaan saya, ketika Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya, sampai hari ini apakah orang-orang yang mengaku bertemu Yesus termasuk Paulus pernah mengatakan bahwa diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah atau tidak pernah? Silakan. Di mana ayatnya itu? Matius 23 nomor 39. Matius 23 39. Enggak apa-apa, kita simak ayatnya, apa yang dituliskan di situ. Ya, silakan. Matius 23 ayat berapa? 29. 29, ini aku bacakan aja. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu 39. Mananya ini? 29 kok belum 39, ntar aku baca juga. Kayaknya mengantuk ini orang. Sebentar, aku baca nih. Dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Dan aku berkata kepadamu mulai sekarang. Masalahnya apa ini?
engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ada nggak ketika Paulus mengaku yang datang kepadanya itu adalah Yesus, tiba-tiba Paulus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Pernah nggak Paulus mengatakan itu? Nggak begitu maksudnya. Jadi maksudnya gimana? Coba kau akal-akali dulu dengan kepalamu itu. Silakan. Oke. Maksudnya gimana? Ya. Jadi Putar dulu. Ya. Sampai nanti setelah dia ini naik ke surga, dan aku berkata kepadamu, mulai sekarang, artinya setelah diucapkannya kata-kata itu, kamu tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya ucapan ini akan datang ketika Yesus datang kedua kalinya. Nah, berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu bukanlah kedatangan Yesus yang kedua, bukan rapture. Yang mana sih maksud lo? Kedatangan yang kedua belum datang, tapi ada kedatangan. Sebentar Juma, kedatangan Yesus yang kedua itu bukan bagi orang per orang, tetapi bagi seluruh dunia. Iya, berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jangan kesimpulan. Jangan kesimpulan. Memang begini yang salah kita memang Yesus pernah mengatakan, memang Yesus pernah mengatakan bahwa ia akan datang orang per orang gitu. Pernah? Kau juga emang pernah Yesus berkata, aku datang kepada orang per orang? Ya, itu Anda mengatakannya. Katanya ucapan Yesus itu nanti untuk semua orang. Gimana ceritanya? Yesus kan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kan itu? Ya. Nah, berarti yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Markus, yang datang kepada Matius, penulis Wahyu, dan juga Paulus itu bukan Yesus. Loh, gimana orang ini? Gimana orang ini? Kok jadi kau yang bilang bukan Yesus? Itu kan Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak melihat aku lagi. Kesimpulanmu, ya kan? Sampai engkau berkata. Enggak laku. Ya, kamu menolak memang pasti kau tolak. Pasti kau tolak. Enggak laku. Iya, pasti kau tolak. Musuhmu itu Biblemu. Bentar, kok menolak? Alangkah indahnya, gini cuma. Itu mah lagu alangkah indahnya. Apa yang kau nyatakan itu kuiyakan, baru itu kok enak. Oh, berarti kau sudah bukan Kristen itu namanya. Kau bukan lagi si jahat kalau begitu. Sekarang gantian. Kamu bukan si jahat lagi kalau begitu. Bagaimana kau boleh menertawakan aku, tetapi kau boleh menertawakan apa yang kuimani boleh, tapi jangan kau tertawakan apa yang nggak kami aminkan. Masalahnya memang Yesus mengatakan akan banyak orang datang sebagai penyesat memakai namaku. Sekarang kan kamu bukan pengikutnya. Gantian dulu, coba aku tanya keislaman, lalu aku akan tertawa yang kau imani dan ku ketawa'i. Ya, silakan untuk gantian ya. Tadi kan aku tanya ini, betapa eloknya ini. Juma, apakah benar Juma dalam di lubang hidung kejadian cuci-cuci itu ada setan di lubang hidung pada saat mencuci-cuci? Betul. Ada setan? Ada. Itu enak ketawa aku. Bagaimana mungkin ada setan bergelantungan di hidung? Itu baru enak. Sekarang kau bantah ketawamu itu dengan Efesus 2 nomor 2 bahwa iblis itu dengar. Saya kasih data. Saya kasih data samamu supaya kamu itu menampar mulutmu sendiri. Bibelmu mengatakan bahwa iblis itu bertahta di udara. Itu loh. Agar jangan kau mentertawakan apa yang tidak kuimani. Dengarkan. Di dalam kitab yang kau imani, Efesus 2 itu jelas dikatakan di data nomor 2-nya bahwasanya iblis itu yang berkuasa di udara. Ayat berapa? Efesus 2 ayat berapa? Biar jangan kebenaran itu. Nah, silakan ku baca nomor 2-nya, silakan. Efesus mana nih Efesus ini? Nah, itulah dia. Silakan. Bentar dulu ya. Apa yang mau kau apakan begitu?
Kau boleh mentertawakan apa yang ku imani. Jangan kau ketawain apa yang enggak kami imani, enggak kami Lah, masalahnya kamu itu membantah Yesus itu loh. Kenapa kau membantah Yesus? 2 ayat berapa Juma? Kenapa kau membantah Yesus? Karena memang kau itu bukan Ayat berapa? Enggak masalah lah. karena kamu itu bukan kemudian Efesus 2 ayat berapa? 2 Ayat 2. Ayat Efesus 2 ayat 2. Iya. Oke. Enggak apa-apa aku bacanya Alkitab tanganku nih. Apa katanya? Semua adalah kasih karunia, semuanya adalah ayat 2 kayak. Kamu hidup di dalamnya. Oke lah, aku baca dari 1 lah ya, biar jangan ada yang 47. Iya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya, maksud dalam dosa ini. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Jedar kan? Dalam dengar dulu, saya jelaskan. Pelan, biar metode diskusinya jelas. Oke, saya jelaskan. Kau boleh bertanya, tetapi ku iyakan atau ku tidakkan, silakan. Iya, silakan. Anda harus membantah. Anda harus membantah. Di dalam kitab yang Anda baca barusan, ya, Efesus itu, di situ dikatakan kata air. Air itu adalah udara. Iblis itu berkuasa di udara. Dan diterangkan di data di data itu bahwa udara yang dimaksud yaitu orang-orang jahat. Berarti iblis itu berkuasa kepada orang jahat, di mana orang jahat itu padanya keluar masuk udara, di mana udara itulah iblis di situ. Maka tidak salah hadis Al-Qur'an itu, hadis yang menjelaskan tentang Al-Qur'an seperti itu adanya. Betul nggak Efesus ini? Apa hubungannya? Nggak ada hubungan Alkitab dengan hadis. Bukan, saya terangkan kepadamu bahwa apa yang diterangkan hadis itu. Al-Quran dengan hadis. Kan, saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu, Tuyul. Saya kembalikan kepadamu. Saya kembalikan kepadamu kitab lu, bukan hadisku. Kitab lu yang saya tanyakan samamu. Betulkah Efesus 2 mengatakan bahwa iblis berkuasa di udara? Itu dulu. Akan kau mute aku. Betul tidak kitab lu mengatakan iblis itu berkuasa di udara? Betul? Iblis itu penguasa angkasa, benar? Iya, udara kan? Betul kan? Bukan, angkasa itu bukan udara. Angkasa, baca original teksnya. Di situ kata air. Air itu artinya udara dalam bahasa Indonesia. Makanya kau belajar. Dan ternyata di situ dikatakan roh yang sekarang sedang bekerja pada orang jahat. Pertanyaan saya, manusia hidup dengan kejahatannya disebabkan karena keluar masuknya udara pada diri mereka, betul? Manusia hidup, ulang lagi. Hidup karena adanya udara yang keluar masuk di dalam tubuhnya, betul? Iya, hirup oksigen. Orang jadi jahat karena adanya iblis yang masuk ke dalam dirinya, betul? Maksudmu udara itu adalah iblis? Bukan, iblis masuk ke dalam tubuh manusia berdasarkan dengan dalil Efesus 2 nomor 2, iblis itu masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Oh, salah. Oh, itu dalilnya. Waduh, bukan begitu. Dia tertawakan dalilnya Makanya sendiri. pemaknaanmu ayat ini salah. Dikatakan jelas kok di dalam kitabmu begitu kok. Benarkan jawabanmu jika benar, akan kusalahkan jika salah. Tanya. Sekarang penguasa iblis itu berkuasa atas apa? Tanah atau udara? Iblis adalah penguasa kerajaan angkasa katanya. Kerajaan angkasa. Angkasa maksudnya di sini apa? Angkasa itu ini dunia atas ini, alam dunia atas. Kamu bisa masuk ke dalam original teksnya, betulkah angkasa atau udara? Kau baca nggak? Kita baca bahasa Indonesianya aja, atau kita buat sekarang. Ini kita bahas kayak gitu. Kita bahas kita. Aku original teks nggak ada sama aku. Jangan kau bak dulu itu, biar jangan kau menipu dengan original teks. Pengetahuan kita itu harus berdasar kepada asal usul rasa bahasa itu. Air dalam terjemahan yang sesungguhnya itu udara.
Berarti iblis penguasa udara, yang menguasai udara. Iblis masuk ke dalam tubuhmu melalui udara. Sebentar. Masukmu gini, masukmu cuma. Aku hirup napas nih. Masuk iblis, masuk iblis, masuk iblis. Ya, bisa masuk jadi. iblis, masuk. Kenapa tidak? Kan dikatakan Efesus 2 nomor 2. Ya Allah. Ya, iya, memang kayak begitu. Kayak gitu. Memang Udara kayak itu begitu. oksigen. Memang kayak begitu. Itu di Efesus menjelaskan seperti itu. Mungkin Maksud mungkin ya. Aku huruf napas nih. Iblis masuk ke bisa jadi. Kenapa tidak? Kalau tubuhmu itu penuh kenajisan, kenapa tidak? Lah itulah kamu. Masa kayak gitu kau jadi guru Nda? Saudaraku. Masa kayak gitu pemahamanmu jadi guru Nda? Saudaraku, Jangan dengarkan gitu. saya. Dengarkan saya. Tuhanmu saja itu bentuknya roh. Oke? Yesus anak manusia? Bukan. Tuhanmu roh. Sama seperti iblis juga roh. Apa? Bilang kau Yesus itu Saya tidak berbicara Yesus. Tuhanmu roh. Bapak itu roh, benar. Nah itu. Bapak itu roh. Iblis roh juga enggak? Sabar. Kok disuruh sabar pula? Iblis roh juga enggak? Disuruh sabar pula. Juga roh jahat. Roh jahat. Iblis juga roh jahat. Tuhanmu juga roh. Kan begitu. Nah, berbicara mengenai hal seperti itu, apakah Anda ingin mengatakan bahwasanya Tuhanmu itu adalah iblis karena sama-sama roh? Kau salah, itu lebih kalkulasi. Kau salah pula. Tuhanmu roh, iblis roh. Bedanya di mana? Oh, iblis roh jahat. Kan jahatnya itu karena karakternya doang, tapi wujudnya. Oke, sekarang gini, kau manusia. Kau manusia, aku manusia. Apakah kau adalah aku? Kan enggak. Ya memang enggak, bukan. Tapi kita sama-sama manusia. Kita sama-sama manusia. Kau manusia, aku manusia. Oke. Apakah aku adalah Juma? Oh tidak, kau apologi, kau orang tapi Islam, kita, aku orang Kristen. Kan beda. tapi kita sama-sama manusia enggak? Kita sama-sama manusia enggak? Betul, sama-sama manusia. Tuhanmu roh, iblis roh, sama-sama apa dia? Sama-sama apa? Sama-sama apa? Sama-sama roh. Lalu kau bilang, begitu. Alangkah eloknya diskusi. Kau boleh ketawa atas apa yang kami imani, boleh. Kamu dengan saya sama-sama manusia. Tuhanmu dengan setan sama-sama roh. Iya. Berarti derajat Tuhanmu dengan derajat iblis sama. Loh, kok beda lagi? Iya, dengan saya sama. Masalah generasi. Boleh ganti topik? Ya, masuk ke topik ini. Masuk kembali ke topik. Anda yang membawa saya terlalu jauh. Oke, silakan masuk ke topik. Ada nggak kemudian orang-orang yang menerima penampakan Yesus berkata, kalau main catur aku dulu bidak putih, kau bidak hitam sekarang. Ya, ada nggak kemudian orang-orang yang mengaku bertemu Yesus mengatakan, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan? Ada nggak? Belum, karena Yesus belum datang untuk yang kedua kali. Berarti yang datang kepada Paulus dan teman-temannya itu bukan Yesus. Dah selesai. Silakan. Kedatangan Yesus yang kedua, rapture itu di awan-awan dilihat oleh semua manusia nantinya. Dan sebelum itu datang, Yesus mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi. Berarti yang dilihat oleh mereka siapa? Yang bertemu dengan Paulus ketika perjalanan ke Damaskus itu adalah Yesus, tapi bukan kedatangannya untuk Yesus berkata, engkau tidak akan melihat aku lagi. Engkau tidak akan melihat aku lagi. Betul? Oke, gantian. Berarti bukan Yesus yang dilihat. Oh, apa? Jangan simpulkan tiap orang. Berbunyi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Itu akan terjadi, ucapan itu akan tiba ketika Yesus sudah datang yang kedua kali di atas. Berarti selama aku belum datang, engkau tidak akan melihat aku.
tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Sampai kapan? Jadi kau ingin membatalkan bahwa bukan Yesus yang bertemu 2000 tahun kalian tidak menyembah Yesus. Oke, stop. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Engkau akan melihat aku sampai kapan? Sampai engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kapan? Berkatilah dia yang datang. Nah, sampai saat itulah baru bisa melihat Yesus. Tetapi itu adalah maksudnya kedatangan Yesus kedua kali untuk betul. Engkau tidak akan melihat aku lagi sampai kedatanganku yang kedua. Itu maksudnya. Apa? Itu kau nggak percaya. Aku tidak membenarkan ucapanmu. Tapi berarti kamu menolak ucapan Yesus. Berarti kau membantah Yesus. Memaksa kesimpulanmu pada berarti kau membantah Yesus. Kau memperkosa iman orang lain. Nah, karena memang kamu bukan pengikut Yesus. Itulah bukti kau bukan pengikutnya. Alangkah eloknya karena kau tidak percaya ucapan Yesus. Aku mengatakan ya, lalu tapi aku katakan tidak, kau paksa aku. Harus kau mengatakan tidak, saya nggak suruh kau. Saya tidak suruh kau ikuti. Saya tidak suruh kamu mengikuti, karena saya tahu kau itu bukan pengikut Yesus. Kamu tidak percaya Yesus. Oke, gantian. Saya tidak maksa. Saya tidak maksa kau harus mengikuti Yesus, karena memang Kristen bukan pengikut Yesus. Gitu. Giliran Islam kupertanyakan, boleh? Ya, materinya. Oke, aku tanya dulu, apakah ada nabi-nabi yang mati dibantai ikut anaknya, ikut cucunya? Apakah ada nabi-nabi yang dibantai anaknya, ikut cucunya? Siapa? Zakaria nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Yahya nggak ada diberitakan anak cucunya, nggak ada. Kenapa pertanyaanmu kayak gitu? Biasanya kalau ada terjadi sebuah hukuman, ada juga nih, seperti contoh ya, ada Imam Eli, tadi dia kayaknya bukan nabi, Imam Eli. Imam Eli itu, anak Imam Eli itu, karena dia memakan daging korban bakaran yang di bait Allah itu, maka Allah menghukumnya karena congoknya anaknya Imam Eli itu, dihukum dia oleh Tuhan langsung. Lalu matilah anak Imam Eli. Ya, jadi Saul juga karena dia mendahului Samuel yang bukan haknya, yang seharusnya Samuel orang Lewi lah yang akan mengadakan korban bakaran, menanyakan apakah menang perang atau tidak, karena kecerobohannya, kesalahan Saul dan anaknya pun dihukum mati. Ya, terus hubungannya apa? Yang kita Muhammad kayaknya perang di Karbala, bukankah terjadi peristiwa mengerikan terhadap cucunya Nabi dan juga cucunya juga Ali bin Abi Thalib? Terus apa masalahnya? Apa pembelaanmu terhadap begitu tragisnya kematian para keluarga Nabi ini? Iya, nggak ada hubungannya dengan iman saya, nggak ada hubungannya, karena Nabi Muhammad datang dalam sejarah tidak ada, kalau tidak karena sebuah perbuatan yang salah, hukuman tidak akan dijatuhkan bagi orang benar. Kalau memang nabimu benar, bagaimana mungkin keluarganya mati dalam situasi seperti itu? Ya. Masalah generasi. Lalu bagaimana dengan Nuh? Sabar. Coba bagaimana terangkan dulu apa penyebab. Bagaimana dengan Nuh, dengan anaknya, dengan istrinya? Diselamatkan? Oh ya? Betul. Diselamatkan anaknya? Diselamatkan Nabi Nuh. Istrinya, anaknya? Istrinya pun diselamatkan. Bukannya anaknya lari? Bukannya anaknya lari dari kapal? Ham, Sem, Yafet. Apalah gunanya kau bahas ini? Apa gunanya kau bahas yang kayak gini? Yang mau kutanyakan adalah bagaimana mungkin Nabi keluarganya semua mati dengan cara mengenaskan? Lah bagaimana pula kalau Tuhan mati mengenaskan? Tuhan, oke, jawab. Nanti ku jawab. Lucu orang ini. Bentar, Tuhan Yesus mati mengenaskan. Memang dia menuju ke situ. Dia mana tidak. Ada. Itu ceritamu.
Yesus Yesus tidak menghindari salib. Ketika Petrus hendak menghalangi Yesus menuju salib, lalu Yesus berkata, "Enyahlah kau iblis," katanya. Karena engkau menjadi batu sandungan bagi atas misi Yesus. Misinya Yesus itu, adalah menyelesaikan dosa manusia, itu maumu, itu ajaran Kristen. Itu ajaran Misi Kristen. Yesus adalah dan maumu adalah membatalkan keselamatan orang Kristen. Ya, betul. Kita bantai itu ya. Kita luruskan ya. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya Elohim menginginkan kematian terhadap Yesus. Silakan. Dan aku akan membuktikan bahwa yang menginginkan kematian Yesus itu iblis dan kau pengikutnya. Kau menerima hadiah dari iblis. Tunjukkan kepada saya Bapa Elohim menginginkan kematian kematian Yesus Kristus untuk menyelamatkan orang-orang Kristen para pendosa ini. Ada dalilnya kah? Zakaria 1 ayat 6. Sebentar dulu ya. Coba Anda bacakan. Silakan, kita permalukan dia ini. Silakan. Adakah cinta yang tulus kepadamu? Silakan. Oke. Silakan. Sebentar dulu ya. Zakaria, kita buka kitab Zakaria. Silakan. Cocokologi kitabnya agama lain. Tanpa kitabnya Yahudi hancur Kristen ini. Masuk. Tunggu sebentar ya, Zakaria. Salah data kamu itu. Itu seruan untuk orang-orang Yahudi bertaubat. Tunggu ada dia 28 berapa itu? Masolang generasi. Hancur mina. Jadi ngapain aja kalian jadi Kristen itu udah bertahun-tahun tidak tahu Bible. Udah kitabnya Yahudi kalian pakai. Tidak ngerti pula kau isinya. Bentar. Kodong. Kau masih. Sudah gunakan kitabnya orang Yahudi untuk mengajarkan ajaran politeisme mereka, masih juga keteteran. Zakaria 1 itu menjelaskan tentang pertobatan. Masoleng lapeda. Allahu Akbar. 2000 tahun. Bayangkan itu, ternyata yang datang bukan Yesus. Jedar. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga kamu berkata, kapan itu? Pada saat akhir zaman kedatangan yang kedua. Berarti nanti bisa melihat Yesus setelah datang yang kedua kali. Berarti yang dilihat oleh Paulus itu dan teman-temannya bukan Yesus. Karena nanti mereka bisa melihat Yesus kalau datang kedua kalinya. Berarti yang mereka lihat selama ini, yang katanya murtad karena melihat Yesus, itu bukan Yesus. Jedar. Ternyata yang mereka lihat selama ini, yang mereka sembah bukan Yesus. Udah ku bilang, kalian bukan pengikut Yesus, tapi pengikut Kristus. Alhamdulillah banyak yang beli buku teman-teman, Masya Allah. Sudah ku bilang. Ayo, gimana? Termute. Ntar Zakaria 12 ayat 10 kita lihat dulu. Ternyata saudara-saudara Zakaria 12 dibilangnya Zakaria 1. Roh Kudusnya salah ingatan. Silakan. Ya. Silakan.
Oke. Aku akan curahkan roh belas kasihan dan permohonan atas keluarga Daud, atas penduduk Yerusalem. Mereka akan memandang aku yang telah mereka tikam. Oh, kata-kata tikam lagi, gara-gara tikam makanya lari ke Yesus lagi nih. Wah, pandai-pandaian. Oh, seakan-akan cuma satu orang yang ditikam. Sebentar. Nubuatan perjanjian lama tentang Mesias yang akan dibunuh itu sudah ada, yang dia akan ditikam. Nubuatan tentang kelahiran Yesus pun ada. Sebentar. Nah, iya, gara-gara ditikam. Jadi nubuatan ini bahkan sebentar. Seakan-akan cuman Yesus yang ditikam, tidak ada yang lain. Pandai memang orang Kristen ini. Yesus juga sudah mengatakan sebentar. Yesus juga sudah mengatakan akan kematiannya. Ya kan, benar kan? Yesus sudah mengatakan anak manusia akan manusia. Itu sudah kita bahas itu. Oke. Anak manusia itu mengarah pada Yesus yang akan mati, dibunuh dan bangkit pada hari yang kedua. Salah. Yesus mengatakan Yesus mengatakan tidak ada orang yang bisa membunuh aku, nggak ada. Jadi Yesus datang, Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus sudah menubuatkan kematiannya. Yesus menubuatkan kematian penggantinya untuk sebagai tanda kepada orang-orang jahat. Itu sekarang ada nggak orang-orang Yahudi membunuh Yesus karena dosa-dosa Kristen? Ada nggak latar belakang itu? Ada nggak? Cerita tentang Yesus, sebentar. Cerita tentang pengganti Yesus di kayu salib adalah cerita Abu Nawas. Oh, tidak bisa. Anda baca Amsal 21 nomor 18. Apa? Amsal 21 nomor 18. Amsal. Oke, kita buka Amsal 21 nomor 18. Nah, pelan-pelan ya kita buka Amsal. Iya, silakan pelan-pelan. Amsal 21. Habis itu kau buka Amsal 11. Ada apa dengan Amsal ini? Silakan. Nah, biar kita lihat dulu penguji Zuma penipu. Sakit hatiku. Oke, Zuma. Silakan. Oke, nggak apa-apa lah. Ayat 21 ayat berapa? Biar ku bacakan aja. 18. Ayat 18 ayat 8. Beginilah firman Tuhan. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Ada. Siapa orang fasik itu menurut Bible? Banyak orang baca fasik. Amsal 17 nomor 23 jawabannya. Itulah orang fasik. Orang fasik. Orang fasik kan banyak. Orang licik. Baca Amsal 17 nomor 23 supaya Anda tahu siapa orang fasik yang dipakai mengganti orang benar. Baca nih. Enggak apa-apa nih. Silakan. Berapa 7? Amsal 17 ayat berapa? 23. Boleh. Orang fasik diam-diam menerima suap. Siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Oh, jangan kau cocok-cocokkan ke situ. Iya. Cocokologi. Giliran dia ditanya masuk ke Sakaria 10, Sakaria 12, masuk ke situ Yesaya 53. Bentar. Kematian Yesus. Gantian. Kematian Yesus sudah dinubuatkan oleh Yesus sendiri, tetapi kematian nabimu dengan kematian anak dan cucunya tidak dinubuatkan. Kematiannya itu tragis. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi sudah jelas ya. Yesus datang sendiri menuju salib. Yang mati siapa? Dosa Victor ini ditebus. Yang mengganti. Kenapa kamu dihapus? Ada apa teman? Kenapa? TikTok kenapa lagi marah-marah? TikTok ngamuk-ngamuk dia. Masalah generasi. Jadi
Yesus mengatakan, aku memang harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di kitab nabi-nabi. Itu tulisan Amsal tuh, Salomo kan. Nah, sekarang permasalahannya di situ diterangkan, orang benar, orang fasik dipakai sebagai tebusan orang benar. Yesus, akulah kebenaran. Berarti Yesus itu adalah benar. Seketika dia ingin disalib, digantikan oleh orang fasik. Siapa orang fasik? Baca Amsal 17:23. Yang menerima suap. Siapa menerima suap? Iu. Berarti kalau itu betul adanya, maka mereka menyembah Yudas. Oke, teman-teman. Dan ternyata memang tak ada ucapan Paulus, diberkatilah engkau yang datang dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Kontradiksi. Murid-muridnya ketika ada orang yang keluar dari kuburan, bukannya dia mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Malah dia mengatakan, hantu! Hantu! Tolong! Ada hantu! Coba. Kemudian Matius 28 nomor 17. Beberapa mereka mendatangi Yesus dan sujud menghormat kepada Yesus, tapi sebagian ada yang tidak percaya. Tidak ada yang mengatakan, diberkatilah engkau dalam nama Tuhan. Mereka malah tidak percaya. Jadi gimana? 2000 tahun. 2000 tahun loh, bukan waktu yang sebentar. Tapi tidak ada yang mau jujur menjelaskan isi Bible. Tidak ada yang mau jujur, sahabat Abdul Rashid. Tidak ada yang mau jujur. Yang jujur cuman Al-Quranul Karim. Hanya Al-Quran yang jujur menceritakan hal ini. Al-Quran tidak abu-abu ketika menceritakan tentang Nabi Isa alaihissalam. Wa innahu la ilmul lisa'a falatamtarunna biha wattabi'un. Al-Quran jujur menjelaskan itu. Al-Quran tidak abu-abu menjelaskan apa yang terjadi. Ketika dikatakan kemudian wa in min ahlil kitab illa la yu'minanna bihi qablal mauti wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Al-Quran tidak pernah abu-abu, dia menjelaskan. Isqala Allah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Al-Quran tidak pernah abu-abu. Al-Quran jelas mengatakan wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Wahai, keren sekali Al-Quranku, ya Allah, sayangku padamu. Al-Quran mantap kali Quranku yang menceritakan tanpa keraguan. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Al-Quran ketika mengabarkan sebuah pengabaran, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa yang menggunakan akal. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sedangkan mereka ribut bertengkar dengan Bible. Ribut, mereka sibuk menyanggah kitabnya sendiri, sibuk menolak isi kitabnya sendiri. Yesus jelas mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Al-Quran saya mengatakan itu. Tidak akan ada seorang ahli kitab yang tidak akan berkata illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman kepada Nabi Isa setelah mereka datang untuk yang kedua kalinya. Tak ada. Tidak ada satu pun, mereka semuanya akan beriman. Itulah yang dikatakan oleh Yesus. Engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah aku. Semua kalian akan berkata seperti itu. Illa la yu'minanna bihi qablal mauti. Tidak ada yang tidak beriman. Semuanya akan berkata, diberkatilah Nabi Isa alaihissalam. Nah itu saudara-saudaraku, datang kalian. Itu kan untuk yang kedatangan ke. Yes. Berarti Yesus tidak akan dilihat sebelum dia datang di kedatangan kedua. Berarti yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Ananias, yang datang kepada Lukas, yang datang kepada Markus, yang datang kepada penulis kitab Wahyu,
Nehi-nehi bukan Yesus. Itu jelas itu. Lembutkan hati kalian saudara-saudara, jangan keraskan hati, jangan keraskan hati. Kenapa Bible itu kita uraikan? Karena Al-Quran menceritakan tentang Bible, Al-Quran menceritakan tentang agama kalian dan sembahan kalian. Oke? Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah memesan buku. Masya Allah, sudah ada beberapa yang pesan buku di kita. Artinya bahwasanya kalian peduli, kalian sangat peduli dengan keselamatan anak-anak kita dari ronrongan ajaran yang sesat. Alhamdulillah. Ya Allah ya Karim, semoga kita semuanya bisa memberi manfaat bisa memberi manfaat kepada anak-anak kita ke depannya, sehingga mereka bisa terselamatkan dari pengajaran-pengajaran yang sesat. Ini memang berat teman-teman, dan kita akan gaungkan terus materi ini sampai kepada orang-orang yang masih berakal di antara mereka benar-benar melepaskan doktrin dogma yang selama ini mereka ragukan. Selama kurang lebih 2000 tahun ternyata Yesus belum menampakkan diri satu kali pun. Karena ketika dia yang menampakkan diri, maka orang akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Sudah ada berapa Kristen yang naik ke sini yang jujur mengatakan bahwa itu nanti dikatakan setelah kedatangannya yang kedua. Berarti nanti orang berkata diberkatilah dia setelah kedatangannya yang kedua. Dengan kata lain, yang datang kepada Paulus bukan Yesus. Karena Paulus juga memang berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan Injil yang mengajarkan aku, bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi Yesus Kristus. Dengan demikian yang datang kepadanya bukanlah yang berkata di dalam Matius 23 nomor 39. Berarti yang berkata di Matius 23 nomor 39 adalah bukan manusia yang datang kepada Paulus. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Oke, teman-teman sekalian, saya rasa ini adalah pukulan yang sangat mengguncang mimbar gereja, membuat laci gereja kemudian terbongkar, ya, sehingga mereka tak ada lagi yang berani naik, cuman ngintip-ngintip di bawah sambil mereka berpikir, sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita, peduli dengan keselamatan kita. Karena kalau tidak ada yang mengajarkan kita membongkar ini semua, lalu kita mati dalam keadaan seperti ini, maka kita tempatnya neraka. Bersyukur ada Bang Suma yang membuka ini, sehingga kita bisa belajar, kita bisa memahami, kita bisa mengerti bahwa ternyata sebenarnya apa yang diceritakan oleh penulis-penulis Bible yang bukan murid Yesus ini, yang mana mereka menuliskan hanya kisah-kisah, peristiwa-peristiwa yang terjadi yang dikumpulkan oleh mereka, ternyata dari rangkaian yang mereka kumpulkan ini, itu bisa dipahami bahwasanya apa yang disampaikan Bang Suma itu betul berdata di dalam Bible. Sebenarnya Bang Suma ini sayang sama kita. Apa bukti Bang Suma sayang? Ngapain coba dia buka itu? Kenapa enggak dibiarkan aja kita tinggal di dalam keadaan Kristen, menyembah kepada Kristen, bla 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 dan terusnya. Berarti Bang Suma sayang. Kenapa dia sayang? Karena di Al-Quran sudah dibahas polanya seperti itu. Kalau dia benci karena iman kepada Quran mengatakan biarin aja EGP, bukan keluarga gue, lu kan bukan anak gue, lu kan bukan tetangga gue, lu kan bukan keluarga bini gue, keluarga teman gue. EGP dengan itu semua biarkan aja aku masuk surga bersama dengan keluargaku, dengan umat Islam. Biarkan kalian masuk neraka. Andai Bang Suma benci sama kalian, tapi buktinya tidak kan? Meskipun Al-Quran sudah menguraikan itu dan Bible juga menguraikan itu, kalau aku benci, harusnya kan aku diam-diam aja sambil tertawa-tertawa. Silakan lu sibuk gereja,
silakan babi, silakan sampai aku berdoa hal-hal yang tidak baik. Oh Tuhan, segerakan dia masuk ke nerakamu. Itu kalau aku benci. Karena aku sudah tahu Al-Quran itu menceritakan kalian kekal di neraka, maka aku terpanggil untuk menyelamatkan orang-orang yang masih kemudian hatinya bisa dibuka untuk mendapatkan hidayah tanpa paksaan. Seperti itu adanya. Karena kalau dibilangnya gara-gara materi, kurasa mungkin iya, tapi itu nomor sekian. Tapi kalau hanya dikatakan gara-gara itu, wallahu ambissawab, saya berlindung kepada kejahatan hati saya. Kita umat Islam ini, khususnya apologet Islam, kita ada usaha sendiri, kita sudah ada masa depan, kita ada warisan keluarga, kita juga tidak bagaimana kali. Mending kita tidur, sudah jam segini masih koar-koar, seorang diri lagi. Yang ini ya, untung ada teman-teman yang typing di bawah. Kalau bukan karena sayang, tidak mungkin. Karena kita cintanya kepada kalian. Cobalah Anda tengok, dari berapa jam lalu, hampir 5 jam lalu, ada nggak yang naik yang bisa memberikan jawaban, yang bisa memuaskan iman kalian? Ada? Tidak ada. Hanya mengatakan, oh itu untuk seluruh secara global. Ya oke lah, secara global. Artinya Yesus tidak akan menampakkan diri selain secara global. Berarti yang tergenapi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia, akulah Kristus, akulah Mesias. Jangan kau percaya, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu yang digenapi. Itu yang digenapi. Mereka menyesatkan banyak orang, kalian penggenapannya. Ketika ia datang dia memuliakan aku, kami penggenapannya. Kami memuliakan beliau. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti wa min ahlil kitab illa liyu'minanna bihi qablal mauti. Menggenapi itu berarti. Nah, kenapa kami uraikan? Ya bukan karena supaya kita jago dan kalian kalah, enggak. Bukan. Kalah, posisi kalah itu sudah kalah dari awalnya. Sebelum Islam datang, kalian memang sudah kalah. Begitu Islam datang, bukan untuk menertawakan kekalahan, enggak. Memberikan solusi atas kehancuran yang Anda alami, yaitu menuju kepada kebenaran ilahi, masuk ke dalam dinul Islam. Tapi la ikraha fiddin, tak ada paksaan. Nah, kalau saya menyampaikan keras, tegas, yaitu anggap saja saya sedang menempah besi yang keras, yang bengkok, untuk diluruskan harus dengan pukulan, hantaman yang keras. Maafkan saya untuk itu. Oke, teman-teman sekalian, kalau sudah tak ada lagi, kita istirahat. Kalau memang nggak ada, tapi kalau masih ada yang mau berbincang-bincang, waktu saya sebenarnya masih ada kurang lebih 1 jam. Tapi kalau sudah tak ada lagi, nggak apa-apa, kita rehat dulu. Adik-adik API kalau mau naik memanfaatkan situasi ini, suasana ini untuk mempromosi kitab lagi, silakan naik aja, nggak apa, naik ke sini untuk kemudian ini siapa ini? Ada apa ini? Oh gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi kalau misalnya saudara-saudara masih mau, silakan ke atas, kita menjelaskan, kita mengurekan. Tapi kalau sudah ada, oh ini ternyata ada lagi, ini dari sekte mana ini? Kita sambut beliau. Makasih Oji, thank you deh. Bang Handi, assalamualaikum. Assalamualaikum Bang Handi. Bang Handi belum duduk.
Bang Handi kenapa Bang Handi nyangkut di atas? Kenapa itu? Bang Handi jaringan kah? Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Bunda. Dari mana Bang? Dari Jawa Tengah Bang. Iya. Ya sedikit pertanyaan Bang. Kenapa Oten selalu membandingkan Tuhannya dengan Nabi Agung kita? Materinya. Kenapa membandingkan? Karena Tuhannya manusia dan Nabi Muhammad juga manusia. Salah banding itu. Dia mau membandingkan dengan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta. Sedangkan Tuhannya bukan pencipta tapi ciptaan. Assalamualaikum Bang Hadi. Allahu Akbar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana acara tadi? Alhamdulillah sukses. Ada yang saya mau sampaikan. Siap. Di penghujung bulan suci Ramadan ini, iya, Mbak Juma tentu sebagai pembina di sana Makassar Mualaf Center Indonesia. Iya. Di masjid kita Nur Maulid di Bolangi. Siap. Ya, tentunya kita harus jangan disepikan, diramaikan di penghujung ini aktivitas anak-anak kita di sana, gitu ya. Nah, teman-teman yang di luar sana yang ingin berpartisipasi supaya meramaikan lagi agar masjid kita, Masjid Apologet Islam Indonesia yang ada di Bolangi. Nah, silakan berkontribusi ke Makassar Mualaf Center Indonesia. Masih aktif ya anak-anak kita di sana? Masih. Tadi saya bawa ke perumahan. Kapolrestabes Makassar Kombes Arya Perdana menegaskan saat kerja Rodi kalau anak puasa. mereka mau daripada saya latih bela diri kan gitu. Ya itu teman-teman yang ingin membantu atau berkontribusi yang mungkin bisa. Kombes Arya Perdana menegaskan saat itu pihaknya langsung mengamankan dan memeriksa mereka, tapi paling tidak ya mereka tetap eksis sampai sekarang, masih aktif. Dengan kita datangkan Imam Tarwi dari pesantren di Maros, Kanda. Jadi ada imam yang kita ambil selama sebulan ini dari Maros, dari pesantren. Adiknya Ustadz Gaul, itu yang kita pakai untuk jadi mantap. imam. Ya sudah sebulan, kurang lebih sebulan.
jadi imam di tempat kita. Hati-hati nanti pemburu takjil kayak Edis nanti nggak ada ya, kayak Edis datang buru takjil nggak ada ya. Bertakjil nggak ada, Bang Andi. Saya Edis dulu di bulan suci Ramadan kesempatan dia makan gratis di masjid. Makan Hati-hati gratis. Pak. Iya. Masih ingat juga Bang Handi ya? Masih ingat lah, berbekas di hati itu mah Edis. Tapi sekarang udah ahli donatur dia. Raja donatur dia, kalah Labu sama Bom-Bom. Top dia masalah donatur. Oh gitu. Ya. Karena yang penting dia membenci Islam. Siapapun Edis, mau dia pernah ribut, berbeda denom kek, yes, Edis Tuhannya bukan Yesus. Yang penting kalau dia menghujat Islam, Edis harus didukung, begitu. Oh gitu ya. Iya. Rekannya nggak bisa disematkan teman-teman. Hubungi HP saya aja, nanti tak kasih 0813 9233 7800. Ingat ya untuk buku infak ya di bulan suci Ramadan. Gitu ya. Ya 0813 9233 7800. Hubungi saya aja, itu nomor aku di bawah. Makasih. Ayo berlomba-lomba berbuat kebaikan di penghujung bulan suci Ramadan ini. Itu sih dari saya Bang Juma. Mungkin mau istirahat apa seperti apa? Oke Bang Handi, makasih banyak Bang Handi atas partisipasinya, perhatiannya terhadap anak didik kita ya. Mudah-mudahan mereka menjadi anak yang soleh dan soleha insyaallah. Berguna bagi bangsa, agama kita juga. Gitu Bang Handi. Oke. Kita sambut dulu nih Ali Sodoko naik nih. Nah, udah sejak Iya. Mas Rizal Yusuf sudah bergabung. Maksudnya? Apa ya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SM Group Maros sudah Bang bergabung. Zuma, Bang Handi. Apa Siap. Di mute dulu Pak, di belakang itu Pak, di mute dulu. Berisik. balik suara dimatikan. Oke, sudah. Ini Bang Zumba, saya ingin sedikit usul aja, saran ya. Iya. Kan saya ini kan seorang tunanetra, Bang Zumba ya. Siap. Di tunanetra pun namanya kegiatan misionaris atau pemurtadan itu marak juga Bang Zuma. Iya. Saya ingin usul untuk buku itu turut dicetak dalam bentuk huruf braille gitu Bang Zuma. Mungkin API bisa mengadakan kerjasama dengan yayasan yang pencetak buku-buku braille gitu Bang Zuma. Iya, nanti disampaikan kepada tim yang membidangi bukunya. Jakarta ada tuh namanya Yayasan Rodotul Mabufin, dia tuh mencetak buku-buku braille. Nah, buku API itu bisa lah diajak kerjasama untuk dicetak dalam bentuk braille. Jadi untuk pembekalan untuk teman-teman tunanetra gitu Bang Zuma. Baik. Itu Bang Zuma. Sarannya itu aja, makasih Bang Zuma ya. Sehat selalu Bang Zuma. Makasih. Standby nonton, dengerin terus. Nggak nonton ya, dengerin kita. Bang Andi juga sehat semua, API semua semangat terus. Teruskan perjuangan. Siap. Makasih Bang. Turunkan Bang itu Bang Andi, Bang Zuma. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat malam, Sensei Robert. Apa kabar, Sensei? Ya, selamat malam juga. Iya. Saudaraku Juma, apa kabar? Siap, baik. Nah, dari tadi saya menyimak sih tentang ayat yang Matius 23 itu ya, ke 9 itu ya. Iya. Itu yang menjadi topik ya, saya lihat. Iya Sensei. Tadi ada yang masuk saya dengar, tapi nggak selesai juga. Ya, saya sedikit aja kalau bisa diizinkan, tapi karena mau istirahat mungkin ya. Boleh Sensei, sedikit boleh silakan. Paling setengah jam ke depan lah, mungkin paling lama. Baik Sensei, baik. Jadi bisa saya tanggapi bahwa Matius 23 ayat 39 itu ya, itu konfirmasi bahwa
Yesus terakhir pelayanannya di bumi, gitu maksudnya. Nanti ketemu lagi pada kedatangannya yang kedua itu kan. Nanti semua orang Israel itu kan sudah membuatkan di Mazmur 118 itu kan. Nanti akan semua orang Israel akan percaya bahwa dia adalah Mesias itu nanti pada akhir zaman itu. Kedatangannya 2 kali, kemudian ayat sebelumnya kan itu menandakan bahwa dia kasih tahu bahwa nanti rumah Tuhan atau bait Allah itu akan sepi, dan buktinya juga pada tahun 70 itu kan dirubuhkan itu oleh Jenderal Titus. Nah itu maksudnya. Iya, Sensei. Kemudian menyangkut jangan percaya apabila ada orang yang mengaku bahwa di sana ada Mesias. Itu juga masih di 25 kalau nggak salah, 24, 25 itu. Ya, itu jangan dipercaya. Kalau ada orang bilang di sana ada Mesias, di situ ada Mesias, itu jangan dipercaya, itu benar. Nah, yang jadi masalah bahwa Yesus datang kedua kali itu sudah dikasih tanda di Matius 24 itu kan. Kedatangannya kedua seperti kilat menyambar dari timur ke barat itu kan. Nanti datangnya seperti itu. Itu sudah menandakan bahwa itu air. Sebelumnya ada perang dan segala macam, itu hanya tanda. Tapi nanti kalau sudah bintang berjatuhan, matahari menjadi itu sudah kedatangan dia kedua. Kemudian masalah kedatangan yang kedua tanda-tanda seperti itu, tapi dia mengatakan bahwa dia omnipresent ya, bukan jadi nggak nunggu dia datang kedua, dia selalu hadir. Itu ada di Matius 18 ayat 20 ya, bahwa 2-3 orang berkumpul dalam aku hadir di tengah-tengah mereka. Maksudnya dia hadir sebagai roh ya. Nah, jadi dia omnipresent. Kemudian dia mengatakan bahwa di Matius 28 ayat 20 kalau salah ya, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Jadi kematian daripada Yesus kemudian naik ke surga, bukannya dia itu datang untuk seperti kedatangan terakhir. Dia setiap saat dia bisa datang. Nah, itu dia bilang kan. Itu juga dia sudah katakan di Yohanes 16 ya. Aku akan pergi segera tapi aku kembali dan kamu akan melihat aku hidup. Nah, itu dia bilang kepada murid. Jadi kamu jangan bersedih, jangan berduka. Ini sebentar aku pergi, kemudian aku datang akan menemui dan kamu akan melihat aku, menemui aku. Nah, itu dalam bentuk Roh Kudus ya. Nah, itu yang dia bilang. Jadi kehadiran Yesus itu bukan seperti kehadiran yang kedua. Kedua datang itu memang sudah kiamat ya. Namun dia hadir setiap saat. Dia omnipresent. Dia ada setelah dia naik ke surga, dia bisa hadir. Apabila ada 2-3 orang berkumpul membicarakan nama dia hadir di tengah-tengah itu. Itu dia katakan di Matius 18 ayat 20 dan Matius 25 ayat 20. Jadi bukan nanti tunggu dia datang kedua kali. Sampai saat ini dia hadir di tengah-tengah dalam bentuk roh ya. Itu yang bisa saya sampaikan itu. Mungkin ada yang mau ditanya atau bagaimana? Ya, baik. Terima kasih Sensei apa yang Sensei sampaikan barusan. Ya, itu adalah pola kepercayaan, keyakinan sebagai seorang Kristiani. Namun izinkan saya muridmu ini berbicara terkait hal tersebut. Yang pertama, ketika Yesus berbicara di dalam kitab Matius 18 bahwasanya apabila 2 orang bercerita tentang aku maka aku ada di sana, itu betul, itu benar adanya. Cuman masalahnya kedatangannya itu dalam bentuk roh, dalam arti kata ajarannya, roh yang dibawa sebagai roh kebenaran dari Tuhannya itu akan diyakini oleh diyakini oleh orang-orang Yahudi bahwasanya yang disebut roh di sana adalah ajaran kebenaran yang dibawa oleh para nabi termasuk oleh Yesus. Namun yang jadi permasalahan di sini adalah bukan itu. Yang menjadi permasalahan bukan dalam pola kehadiran di antara 2 orang, melainkan adanya yang keluar dari kubur.
kemudian datang kepada Paulus dan juga datang kepada Ananias termasuk yang menulis di Pulau Patmos. Itu yang jadi permasalahan. Karena hari ini orang Kristen atau taruhlah pengikut Yesus, mereka berdua berbicara tentang Yesus. Yesus hadir di situ, tapi hadirnya tidak sama seperti ketika datang ke Paulus mengajarkan kemudian pola yang berbeda dengan yang yang Yesus ajarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus sendiri mengatakan, engkau tidak akan melihat aku lagi sampai di mana engkau akan berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Ini pemahaman saya nih sebagai seorang Muslim. Kalau tidak ada orang yang berkata bahwasanya diberkatilah dia dalam nama Tuhan, berarti yang datang kepada Paulus tidak menyambutnya dengan perkataan tersebut. Kemudian murid-muridnya pun tidak pernah menyambutnya setelah penyaliban dengan kalimat tersebut. Nanti ada analisa seorang Kristen akan mengatakan, oh itu ucapannya nanti yang kedua kalinya. Saya kemudian menanggapi, berarti Yesus tidak akan pernah lagi dilihat oleh muridnya kecuali nanti di kedatangannya yang kedua. Sah-sah saja kemudian saudara kita Kristen, dia datang kepada Ananias, dia datang kepada Paulus, silakan aja. Tapi kami tetap berpegang kepada dalil bahwasanya Yesus yang mengatakan tidak akan melihat lagi sebelum hingga datang dia dalam berkata, orang-orang berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, kami sebagai seorang Muslim membaca Bible, tidak pernah kami temukan adanya orang-orang yang bertemu Yesus setelah kebangkitan atau setelah penyaliban yang berkata demikian. Paulus mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Satu, tidak sesuai dengan apa yang dinarasikan Yesus. Yang kedua, murid-muridnya kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Tidak juga, gagal juga. Kemudian di dalam penulisan di kitab Wahyu, di situ diterangkan juga bahwasanya makhluk itu berkata, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Nah, itu juga tidak sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Yesus itu sendiri. Dengan kata lain, mau sampai kapanpun, saudaraku Kristen tidak akan pernah menemukan data di mana orang-orang yang mendirikan agama Kristen dengan pola yang ada di dalamnya itu berasal dari uraian setelah orang-orang itu berkata, diberkatilah Yesus yang datang dalam nama Bapa, dalam nama Tuhan. Itu enggak ada. Jadi satu-satunya cara untuk mempertahankan agama Kristen ini harus memaksakan yang datang kepada Paulus itu Yesus. Harus supaya Kristen tetap bertahan. Tapi kalau kita mau jujur mendudukkan perkara dalil, engkau tidak akan melihat aku lagi hingga engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Nikmat Tuhan mana lagi yang kalian dustakan? Saya kira begitu Bang Handi. Sensei mohon maaf kalau tadi moderator mungkin yang menurunkan atau Sensei turun sendiri. Terima kasih udah hadir di ruangan saya. Saya sangat berhati-hati kalau berbicara dengan Sensei, jangan sampai saya menyalahi keadaan ya sumpah kita sebagai insan karateka. Untuk itu Sensei, mungkin kita lanjut lain kali. Saya juga di Kota Makassar sudah hampir jam 3. Saya juga harus ibadah, harus juga zahur, seperti itu adanya. Bagaimana Bang Handi? Masih monitor? Iya, monitor. Kalau Banyuwa udah capek, ya waktunya memang untuk istirahat ya. Iya. Untuk menjaga kesehatan. Oke. Betul. Silakan ditutup aja dengan doa kepada majelis. Ucapkan terima kasih kepada semua halayak, kaum muslimin dan muslimat. Terima kasih. Baik. Terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat muslim atas atensinya, baik yang di YouTube, Masya Allah, maupun yang ada di TikTok ini. Allah menyertai antum semuanya, apa yang antum berikan, waktu, tenaga, giftnya, perhatiannya. Ya, insya Allah semuanya akan menjadi amal jariah, apalagi di bulan suci Ramadan ini. Tentu kita sebagai seorang muslim yang kita kejar adalah nilai-nilai ridha, nilai-nilai pahala yang mendatangkan ridha Allah.
kepada kita semuanya. Dosa-dosa kita yang dulu-dulu, yang kita lakukan sekarang, dan yang kita lakukan nanti, baik itu kita sengaja maupun tidak sengaja, kiranya Allah ampuni semuanya. Kiranya Allah menghapuskan semuanya, sehingga kita termasuk orang-orang yang dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi keselamatan, bukan golongan orang yang dimurkai, dan juga bukan golongan orang yang sesat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada masalah baik kesehatan, ekonomi, dan apapun itu, ya, dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, dijauhkan kita dari hal-hal yang buruk, dan Allah mendatangkan hal-hal baik terhadap kita dan juga keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Terima